Kebanyakan orang berpikir bahwa mempelajari sesuatu itu butuh waktu bertahun-tahun. Contohnya, mau fasih berbahasa Inggris, butuh minimal 2 tahun. Mau jago main gitar, butuh lebih dari 2 tahun latihan. Mau menguasai bidang arsitektur, butuh belajar puluhan tahun. Tapi, bagaimana kalau saya bilang itu semua tidak benar? Bagaimana kalau ternyata ada trik yang bisa mempercepat proses belajar kita? Di video kali ini, kita akan membahas 3 trik sederhana yang bisa memangkas waktu belajar kita hingga 80%. Dan ini terdengar sangat tidak adil. Dan di akhir video ini, cara pandangmu tentang belajar akan berubah total. Bab 1. Kamu hanya perlu menguasai 20% saja. Trik pertama ini memang terdengar terlalu sederhana dan sulit untuk dipercaya. Tapi memang, inilah rahasia untuk mempercepat proses belajarmu. Kebanyakan orang melakukan kesalahan karena mereka selalu berusaha untuk mempelajari 100%. Seperti saat belajar bahasa Inggris, mereka pasti memperhatikan seluruh aturan baku, grammar, dan tata bahasanya. Padahal sebagian besar dari aturan itu sebenarnya tidak terlalu berguna. Selalu ada pola tersembunyi di dalam setiap keahlian, yaitu hanya 20% dari materi yang benar-benar perlu kamu kuasai dan 80% lainnya hanya sebagai pelengkap saja. Contoh lainnya adalah saat kamu berlatih main gitar. Ada sekitar ribuan kunci gitar di dunia ini, tapi kalau kamu menguasai 4 kunci gitar saja, kamu sudah bisa memainkan sekitar 80% dari lagu populer. Kebanyakan orang akan membuang-buang waktunya untuk mempelajari kunci-kunci gitar yang jarang dipakai. Sementara orang pintar hanya fokus pada 4 kunci inti dan mereka langsung bisa memainkan sebuah lagu hanya dalam hitungan minggu. Kuncinya di sini adalah kamu harus menemukan apa hal paling kecil yang harus kamu fokuskan untuk bisa langsung mendapatkan hasil yang nyata. Temukan 20% bagian yang penting itu. Lalu, kuasai tekniknya sebaik mungkin, dan untuk sementara, kamu bisa mengabaikan 80% bagian lainnya. Bab 2. Metode drill down. Setelah kamu tahu apa yang harus difokuskan, berikutnya adalah cara untuk membuatnya lebih cepat berkembang. Kebanyakan orang berusaha untuk melatih seluruh keterampilan berulang-ulang untuk mendapat hasil yang lebih baik. Tapi, orang cerdas akan memilih melakukannya dengan cara yang berbeda. Mereka hanya memfokuskan pada titik terlemahnya saja, dan hanya mengulang-ulang bagian itu saja sampai bisa. Misalnya, saat kamu belajar public speaking di depan teman-temanmu, dan kamu merasa bahwa pendengar lebih sering mengabaikanmu, jangan ulang untuk melatih pidato secara penuh, tapi perbaiki saja kelemahanmu. Jika masalahnya terletak pada kontak mata, silakan latih kontak mata hanya dalam 30 detik. Jika masalahnya terletak pada gestur tubuh, silahkan fokus pada latihan gerakan tanganmu di depan cermin. Begitu kamu benar-benar menguasainya, barulah pelajari lagi seluruh keterampilan secara penuh. Di momen ini, semuanya akan mengalir begitu saja, dan kamu akan mengabaikan permasalahan kontak mata dan gestur tubuh. Dengan begitu, kamu bisa fokus pada kelemahan berikutnya. Itulah kenapa beberapa orang bisa menguasai sesuatu dengan sangat cepat. Mereka bukan berlatih lebih banyak dari kamu, tapi mereka berlatih lebih cerdas, di mana mereka menargetkan tepat di bagian kelemahan mereka. Bab 3. Lihat 1, lakukan 1, ajarkan 1. Sekarang kamu sudah tahu cara untuk fokus pada bagian yang lebih kecil. Dan selanjutnya adalah bagaimana cara menguasainya dengan cepat. Trik ini berasal dari sekolah kedokteran yang disebut See One, Do One, Teach One. Pertama, kamu cari sumber tontonan di mana orang lain sedang melakukan apa yang sedang kamu fokuskan untuk dipelajari. Jangan dicatat, jangan di-pause, hanya perlu tonton dan amati saja. Setelah selesai, segera coba untuk melakukannya sendiri. Jangan menunda dan jangan beralasan bahwa kamu belum siap. Langsung saja praktekkan, walaupun masih berantakan.
Dan bagian penting yang sering dilewatkan orang adalah mengajarkan. Anggap saja muridmu hanya kamera ponsel atau dirimu di depan cermin. Dengan mencoba menjelaskan ulang, otakmu dipaksa untuk menyusun informasi dengan cara baru, dan disitulah keajaiban mulai terjadi. Setiap langkah baru akan memperkuat langkah sebelumnya. Kamu tidak hanya menyerap informasi, tapi juga memprosesnya secara aktif dengan cara berbeda. Contohnya, saat kamu belajar tentang arsitektur bangunan, langkah pertama, tonton tutorial cara membuat denah bangunan. Langkah kedua, segera buat denah versimu sendiri. Langkah ketiga, jelaskan dengan lantang alasan seperti mengapa kamu menempatkan pintu di alur sirkulasi dan kenapa bagian itu penting. Jadi, rumus sederhana untuk mempercepat proses belajar adalah temukan 20% bagian inti, kemudian drill down menjadi potongan kecil, dan yang terakhir, lihat, lakukan, ajarkan. Tapi ada satu masalah penting di sini. Kamu bisa belajar secepat apapun, tapi kalau besoknya lupa, maka semua tidak akan berguna. Dalam seminggu, kebanyakan orang melupakan 90% dari apa yang sudah mereka pelajari. Itulah alasan mengapa saya membuat video ini, agar kita bisa mengingat kembali metodenya. Silakan mulai mempelajari sesuatu dengan 3 langkah sederhana di atas. Saya yakin kamu pasti bisa menguasai satu bidang dengan sangat cepat. Jadi, semua pilihan ada di kamu. Orang sukses tidak hanya menonton lalu mengabaikan. Orang sukses pasti langsung mengambil tindakan. Pertanyaannya, apakah kamu akan melakukannya? Mulailah dengan menggunakan satu teknik minggu ini. Lalu ceritakan di komentar mana yang paling cocok buatmu. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan tips produktivitas dan sukses lainnya. Ingat, mengubah hidupmu cukup dengan satu langkah kecil setiap hari. Itulah cara paling sederhana untuk belajar lebih baik. Mau naik level lebih jauh lagi? Tekan tombol subscribe, tuliskan masalah belajarmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama.